Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Praktikum Ilmu Ternak Unggas 2020 acara Behavior. Tujuan dilakukannya Praktikum Behavior adalah agar teman-teman dapat mengetahui pola tingkah laku ayam sehingga kita dapat memberikan perlakuan dan manajemen yang tepat. Behavior sendiri merupakan pola tingkah laku ayam yang dilakukan karena adanya pengaruh internal maupun eksternal. Pengaruh internal sendiri merupakan tingkah laku ayam yang dipengaruhi oleh adanya genetik dari ayam itu sendiri. Kemudian pengaruh eksternal karena adanya pengaruh dari lingkungan, cahaya, suhu, dan jenis litter yang digunakan. Terdapat beberapa behavior yang dilakukan oleh ayam. Yang pertama yaitu drinking atau pola tingkah laku ayam ketika sedang minum. Kemudian yang kedua yaitu feeding atau pola tingkah laku ayam ketika sedang makan, yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi maupun cakupan energinya. Kemudian yang ketiga yaitu resting, merupakan pola tingkah laku ayam ketika sedang istirahat. Yang keempat yaitu walking atau pola tingkah laku ayam ketika sedang berjalan. Kemudian yang kelima yaitu foraging atau perilaku mengais-ngais dengan menggunakan bantuan kaki maupun paruhnya. Kemudian yang keenam yaitu pola tingkah laku ayam pruning atau menelisik bulunya dengan mengambil lemak di bagian kelenjar urofagial yang digunakan untuk menjaga bulunya agar tetap baik. Dari keenam macam behavior di atas, terdapat pula behavior lain yang dilakukan oleh ayam. Yang pertama yaitu dust bathing atau mandi dengan pasir. Yang kedua yaitu ada perching atau tingkah laku ayam ketika sedang bertengger. Kemudian ada stretching atau pola tingkah laku ayam ketika meregangkan sayap. Kemudian ada pecking order atau pola tingkah laku ayam ketika sedang mematuk dengan yang lain. Kemudian ada combating atau perilaku berkelahi dengan ternak yang lain. Masuk ke materi yang kedua, yaitu litter. Litter sendiri merupakan campuran dari alas, sisa pakan, sisa minum, rontokan bulu, sisa ekskreta, dan zat lain yang tercampur menjadi satu. Kemudian, cara dikatakan litter yang baik yaitu murah, mudah didapat, menyerap kotoran, dapat menurunkan kadar air, dan tidak berbahaya bagi ternak. Litter sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu industri peternakan, karena fungsi dari litter sendiri yaitu untuk menurunkan kelembapan di dalam kandang. Macam-macam litter yang sering kita ketemui, yang pertama yaitu sekam, jerami, serbuk gergaji, kulit kacang tanah, bonggol jagung, dan pasir. Setiap jenis litter memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu sekam. Sekam sendiri memiliki kelebihan yaitu memiliki ukuran partikel yang ideal, kemudian tidak memiliki banyak debu. Kemudian kelemahannya yaitu daya serap airnya kurang baik dibandingkan dengan serbuk gergaji. Yang kedua yaitu serbuk gergaji. Serbuk gergaji sendiri memiliki daya serap air yang tinggi dan memiliki ukuran partikel yang halus dan lebih padat. Kemudian kekurangannya yaitu dia lebih mahal dan sulit diperoleh. Yang ketiga yaitu pasir. Pasir sendiri memiliki daya serap air yang baik, kemudian kekurangannya yaitu tidak menghangatkan bagi ternak. Kemudian yang keempat yaitu kulit kacang. Kulit kacang sendiri memiliki kelebihan yaitu daya serap air yang baik dan murah. Kemudian kelemahannya yaitu mudah menggumpal dan mudah berjamur. Kemudian yang kelima yaitu jerami. Jerami memiliki kelebihan daya serap air yang baik dan mudah diperoleh. Kelemahannya sendiri yaitu mudah berjamur. Kemudian yang keenam yaitu bonggol jagung. Bonggol jagung sendiri memiliki kelebihan dia mudah menyerap air dan bersifat menghangatkan bagi ternak. Kelemahannya sendiri yaitu dia mudah berjamur dan memiliki daya serap air yang rendah. Lanjut ke materi ketiga yaitu mengenai macam-macam jenis penyakit. Penyakit yang sering kita temui di industri peternakan khususnya di ternak unggas yaitu yang pertama ND atau penyakit Newcastle disease disebabkan oleh virus avian paramycovirus atau APMV1. Virus ND akan menginfeksi ayam secara inhalasi atau melalui saluran pernafasan dan ingesti melalui saluran pencernaan. Gejala klinis yang terlihat yaitu apabila ayam terkena infeksi ND, antara lain hilangnya nafsu makan, feses berwarna hijau, dan ayam gemetaran. Kemudian pencegahannya yaitu dengan dilakukannya pemberian vaksin. Yang kedua yaitu avian influenza atau AI, merupakan penyakit viral yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan, pencernaan, reproduksi, dan syaraf pada berbagai spesies unggas. Gejala dari ayam yang terkena AI adalah penurunan produksi, jengger, pial, dan kaki berwarna kebiruan, terdapat lendir di rongga mulut, gangguan pernafasan seperti pilek dan ngorok. Pencegahannya yaitu dengan dilakukannya pemberian vaksin AI. Biasanya vaksin AI diberikan pada umur 4-6 hari setelah check-in. Yang ketiga yaitu CRD atau Chronic Respiratory Disease, di mana penyakit ini menyerang sistem pernafasan pada unggas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Bakteri tumbuh apabila litter basah, kadar amonia tinggi, dan banyak debu. Gejala klinis yang terlihat antara lain keluarnya lendir dari dalam hidung, kemudian penurunan konsumsi ransum, juga diikuti dengan perkembangan bobot badan yang menurun. Penanganannya yaitu dengan pemberian multivitamin untuk mengatasi stres dan meningkatkan stamina tubuh. Rutin pembalikan skam 3-4 hari sekali.